Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam harmoni. Baik, di sini saya Gusti Nyoman Satya Sudarsan dengan NIM 2215101040. Di sini saya akan menjelaskan soal yang saya dapatkan. Di sini kita akan membahas soal 3.3 yaitu 2A. Nah, yang diketahui yaitu U dengan nilai 2,3 dan V sama dengan 5,-7. Yang ditanya yaitu tentukan U dan V apakah ortogonal vektor. Nah, kita langsung saja rumusnya yaitu U dikali V. Kita tentukan yang mana X dan Y-nya. Misalkan 2 dan 2-nya X, 3-nya Y, di V yaitu X-nya 5 dan Y-nya min 7. Kita kemudian kalikan saja yang X untuk X dan Y dengan Y. 2 dikali dengan 5 ditambah dengan 3 dikali dengan min 7. Hasilnya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10 dan 3 dikali min 7 yaitu minus 21. 10 dikurang minus 21 hasilnya yaitu minus 11. Jadi U dan V bukan ortogonal vektor karena bukan 0. Kita lanjut ke soal nomor 7. Yang diketahui yaitu P1 dan P2. Untuk P1 yaitu 4X minus Y plus 2Z sama dengan 5. P2 yaitu 7X minus 3Y plus 4Z sama dengan 8. Yang ditanya yaitu apakah bidang yang diberikan sejajar. Nah, eh, caranya yaitu kita untuk P1 yaitu eh, pembilang dan P2 yaitu penyebut. Kita cari dahulu yang mana A, B, dan C-nya. Nah, kita tulis untuk P1 yaitu 4X minus Y plus 2Z sama dengan 5. Kita cari A, B, dan C-nya. Untuk A dari P1 yaitu 4. B dari P1 yaitu minus 1. Dan C untuk P1 yaitu 2. Diambil dari 2Z ini. Dan untuk 5-nya kita abaikan saja. Kita hanya mencari A, B, dan C-nya dari X, Y, dan Z-nya. Kemudian untuk P2, untuk A-nya yaitu 7 dan B-nya itu minus 3 ya. Dan untuk C-nya 4. Kemudian kita abaikan juga yang 8 ini. Hanya mencari A, B, dan C-nya dari P2, X, Y, dan Z-nya. Kemudian kita tuliskan untuk pembilangnya yaitu P1 dan penyebutnya P2. Kita tulis yaitu di sini A, B, dan C. Untuk A-nya yaitu pembilangnya 4 per 7. Yang A pembilangnya 4, penyebutnya 7. Yang ke B minus 1 per 3 per minus 3. Dan untuk yang C yaitu 2 per 4. Nah, di sini kita lihat tidak sama. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua bidang tersebut bukanlah bidang paralel. Lanjut saja langsung ke nomor 11 yaitu diketahui P1 sama dengan 3X minus Y plus Z minus 4 sama dengan 0. Dan P2 yaitu sama dengan X plus 2Z sama dengan minus 1. Nah, yang ditanya yaitu tentukan apakah dua bidang tegak lurus atau tidak. Nah, kita tentukan eh, di sini A, B, dan yang mana A, B, dan C-nya. Nah, untuk P1 sama dengan A-nya yaitu 3, B-nya min 1, C-nya 1. Untuk P2 yaitu A-nya 1, B-nya 0, dan eh, C-nya yaitu 2. Nah, 0 di sini karena Y-nya di P2 tidak diketahui, kita tulis 0. Dan untuk min 4 di P1 kita tidak memperhatikannya. Kita hanya membutuhkan X, Y, dan Z-nya saja. Kemudian untuk menghitung dot produk dari kedua vektor tersebut, kita kalikan P1 dengan P2. Nah, tadi kita sudah menentukan yang mana A, B, dan C. Kemudian kita kalikan yang A dari P1 kalikan dengan A dari P2. Seperti misalkan 3 dikali dengan 1 ditambah dengan dari P1 minus 1 dikali dengan 0 di BP2 ditambah dengan 1 dikali dengan 2.
Kemudian hasilnya yaitu 3 dikali 1 yaitu 3. Minus 1 dikali 0 sama dengan 0. Dan 1 dikali 2 yaitu 2. Sama dengan 5. Nah, jadi kedua bidang tidak tegak lurus karena tidak bernilai 0. Jadi kedua bidang tidak tegak lurus karena tidak bernilai 0. Bidang tegak lurus dikatakan tegak lurus harus bernilai 0. Kita lanjut ke soal nomor 13, yaitu diketahui vektor P sama dengan 1 dan min 2, vektor A sama dengan min 4 dan min 3. Ditanya yaitu mencari norm proyeksi ortogonal U pada A. Nah, kita cari dulu proyeksi ortogonal U pada A dengan rumus A dikali U per A kuadrat dikali dengan A. Kita masukkan angkanya. Tadi angka dari A yaitu minus 4 dan minus 3 dikali dengan V yaitu 1 dikali minus 2 per akar kuadrat minus 4 kuadrat plus minus 3 kuadrat. Minus dikali dengan A yaitu minus 4 minus 3. Nah, kemudian kita hitung yaitu minus 4 dikali 1 yaitu minus 4, minus 3 dikali minus 2 sama dengan 6 per pangkat 2 dari minus 4 yaitu 16. Minus 4 dikali minus 4 yaitu 16. Pangkat 2 dari minus 3 yaitu 9. Kemudian kita tulis akar 16 plus 9 pangkat 2 dikali dengan minus 4, minus 3. Kemudian kita hitung minus 4 plus 6 sama dengan 2. Kita hitung akar 16 plus 9 pangkat 2 yaitu 25. Kemudian kalikan dengan minus 4 minus 3. 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8 per 25. Kemudian 2 per 25 dikali dengan minus 3 yaitu minus 6 per 25. Kemudian di sini kita mencari norm proyeksi ortogonal U pada A. Dengan cara yaitu kita akar kuadratkan yang sudah kita dapatkan dari hasil proyeksi ortogonal U pada A, yaitu akar minus 8 per 25 kuadrat plus minus 6 per 25 kuadrat. Jadi hasilnya kuadrat dari pangkat dari minus 8 itu 64 per 25 kuadrat plus 36 per 25 kuadrat. Jadi kita tambahkan 64 tambah 36 yaitu 100. Kemudian hasil dari 25 pangkat 25 tambah pangkat 25 yaitu 625. Hasilnya yaitu akar 100 per 625. Jadi kita sederhanakan menjadi 10 per 25. Kemudian sederhanakan lagi menjadi 2 per 5. Jadi ortogonal proyeksi U pada A adalah 2 per 5. Selanjutnya nomor 21. Di sini diketahui yaitu P0 sama dengan minus 3 dan 1. P1-nya 4x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Ditanya yaitu jarak titik ke garis. Yang pertama-tama kita cari yang mana tentukan yang mana A, B, dan C-nya biar mudah untuk mengalihkan. Di sini untuk P0 A-nya minus 3 dan B-nya 1. Untuk P1 A-nya 4, B-nya 3 dan C-nya 4. 0-nya tidak usah kita lihat atau buang saja. Kemudian untuk rumusnya yaitu kita kalikan P1 dengan P0. Kalikan A dari P1 dengan P0 dan B dari P1 dengan P0. Untuk C-nya karena tidak ada pengalih kita tulis saja. Jadi kita tulis yaitu nilai mutlak 4 dikali dengan minus 3 plus 3 dikali dengan 1 plus 4 per akar dari A dan B P1 yaitu akar P4 kuadrat plus 3 kuadrat. Hasilnya yaitu kita hitung
4 dikali dengan minus 3 yaitu minus 12. 3 kali 1 sama dengan 3 plus 4 per 4 pangkat 2 sama dengan 16. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Akar 16 plus 9 jadinya. Kemudian kita hitung 3 plus 4 dan akar yang di bawah ini. Kemudian hasilnya yaitu minus 12 plus 7 per akar dari 25. 16 tambah 9 sama dengan 25. Kemudian nilai mutlak minus 5 per 5. Minus 12 plus 7 hasilnya yaitu minus 5. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi hasilnya nilai mutlak minus 5 per 5. Karena kita akan menghilangkan nilai mutlaknya, jadi minnya hilang. Jadi hasilnya yaitu 5 per 5. Sama dengan 1. Jadi jarak titik ke garis adalah 1. Di sini lanjut ke soal nomor 25. Diketahui P0 sama dengan 3, 1, min 2, dan P1 yaitu X plus 2Y min 2Z sama dengan 4. Nah, kemudian jarak ke titik bidang. Yang ditanya itu jarak ke titik bidang. Sama soal seperti yang 21. Kita tentukan dulu yang mana A, B, dan C-nya. Kemudian rumusnya yaitu kita kalikan untuk A P0 dikali dengan X dari P1 dan B dikali dengan Y untuk C dikali dengan Z. Kemudian per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu 1 dikali dengan 3 plus 2 dikali dengan 1 plus minus 2 dikali dengan minus 2. Dan untuk minus 4-nya yaitu untuk sama dengan 4 yang ini. Kemudian kita masukkan juga untuk A pangkat 2-nya yaitu 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus minus 2 pangkat 2. Kemudian kita hitung yaitu 1 kali 3 yaitu 3, 2 kali 1 yaitu 2, minus 2 dikali minus 2 yaitu 4, dikurang 4. Per 1 pangkat 2 yaitu 1, 2 pangkat 2 yaitu 4, minus 2 pangkat 2 yaitu 4. Kemudian kita hitung lagi 3 plus 2 plus 4 minus 4 yaitu 5, hasilnya adalah 5. Dan 1 tambah 4 tambah 4 yaitu hasilnya 9. Jadi hasilnya yaitu nilai mutlak 5 per akar 9. Kemudian kita hilangkan nilai mutlak dan akar dari 9 yaitu 3. Hasilnya yaitu 5 per 3. Jadi jarak titik ke bidang adalah 5 per 3. Baik, sekian dari saya, penjelasan saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam harmoni.